Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Arandi dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas S1 Farmasi, semester 4, kelas C19. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Irfan Zamzani dengan mata kuliah fitokimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan sampel, destilasi uap air, dan identifikasi senyawa. Saya akan berusaha menjelaskan secara detail terhadap materi yang saya dapat dan mengutip dari jurnal serta e-book yang telah saya cari. Nah, langsung saja kita ke materi pertamanya. Persiapan sampel. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit kayu manis Cinnamomum burmani yang diperoleh dari Desa Bubakan, Girimarto, Wonogiri. Bahan-bahan yang digunakan dalam analisa antara lain Aquades untuk analisa bobot jenis dan analisa indeks bias. Sedangkan untuk analisa kelarutan dalam alkohol digunakan etanol 70%. Persiapan bahan destilasi dan pemeriksaan mutu simplisia. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit kayu manis Cinnamomum burmani yang diperoleh dari Desa Bubakan, Girimarto, Wonogiri. Bahan sebelumnya dilihati atau diamati terlebih dulu, lalu bila ada bagian yang rusak atau busuk, dipisahkan agar tidak mempengaruhi kualitas bahan. Lalu disertasi basah, bahan yang ingin digunakan dan dibuat menjadi 3 variasi yang berbeda dengan spesifikasi dalam 3 ukuran, yaitu gulungan, ukuran kurang lebih 1 cm, dan gilingan kasar, di mana yang dimaksud dengan ukuran gulungan yaitu kulit kayu manis yang tidak mengalami pengecilan ukuran, dalam kurung, ukuran dalam kondisi basah kurang lebih 10 kali 30 cm. Sedangkan ukuran gilingan kasar adalah kulit kulit kayu manis hasil dari mesin penggilingan, yaitu sekitar 7 sampai 15 mesh. Penyulingan atau destilasi minyak atsiri. Bahan yang sudah dipersiapkan dengan masing-masing ukuran didestilasi dengan menggunakan 2 macam metode destilasi, yaitu destilasi air dan destilasi uap air. Untuk metode destilasi air, bahan yang dimasukkan dalam ketel suling, kemudian ditambahkan air sampai bahan tersebut terendam, tetapi tidak sampai memenuhi ketel suling. Sedangkan untuk metode destilasi uap air, bahan diletakkan di atas air dengan penahan atau sangsang dan diatur sedemikian rupa agar ruang antar bahan tidak longgar. Ketel tersebut dipanaskan dengan menggunakan kompor listrik. Waktu destilasi selama 4 jam diukur mulai dari tetesan kondensat pertama. Bahan yang dibutuhkan dalam setiap proses destilasi sebanyak 2,5 kg. Kemudian, waktu destilasi selama 4 jam. Pada metode destilasi air, kulit kayu manis terendam dalam air, sehingga kulit kayu manis kontak langsung dengan air. Perbandingan air dan bahan yang digunakan yaitu sekitar 1:4. Sehingga pada destilasi dengan bahan 2,5 kg dibutuhkan 10 liter air. Sedangkan pada metode destilasi uap air, kulit kayu manis dan air dipisahkan dengan sangsang atau saringan. Permukaan air berada di bawah saringan sehingga tidak ada kontak langsung antara air dan kayu manis. Analisis minyak atsiri. Selain dilakukan perhitungan terhadap randemen yang dihasilkan, dilakukan juga analisis lain yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dari minyak atsiri yang dihasilkan. Analisis yang dilakukan dijelaskan pada tabel 1, sedangkan diagram alir jalannya dapat dilihat pada gambar setelah ini. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel ini, analisis bobot jenis menggunakan metode pignometer, analisis indeks bias menggunakan metode reflektometer, analisis kelarutan dalam alkohol menggunakan metode dalam etanol 70%, analisis viskositas menggunakan metode viskometer, analisis kadar sinamaldehid menggunakan metode kromatografi gas. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, ini diagram alirnya. Tadi dari kayu manis tadi diminta dengan 3 variasi, ada yang dengan gulungan sebanyak 3 kilo, habis itu ukuran kurang lebih 1 cm dan gilingan kasar. Lalu sama-sama didestilasi selama 4 jam.
Nah, tadi ada juga kan sebelumnya ngelihat, apa sih namanya, dari tabel sebelumnya juga ada dari analisis bobot jenis, indeks bias, kelarutan dalam alkohol, viskositas, sama kadar sinamaldehid untuk minyak atsiri. Nah, kita ke pembahasan, apa sih itu destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Distilasi atau penyulingan merupakan proses pemurnian suatu campuran yang biasanya berupa cairan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Distilasi merupakan proses pemisahan fisik yang tidak memerlukan reaksi kimia. Distilasi atau penyulingan merupakan proses pemurnian suatu campuran yang biasanya berupa cairan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Distilasi merupakan proses pemisahan fisik yang tidak memerlukan reaksi kimia. Secara komersial, distilasi memiliki sejumlah aplikasi. Misalnya, untuk memisahkan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan yang digunakan sebagai bahan bakar dalam transportasi, pembangkit listrik, maupun dalam proses pemanasan sehari-hari. Air disuling untuk menghilangkan kotoran seperti kandungan garam-garam laut. Udara disuling untuk memisahkan komponen-komponen penyusunnya, terutama oksigen, nitrogen, dan argon untuk keperluan industri maupun laboratorium. Destilasi uap. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Distilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Sifat yang fundamental dari distilasi uap adalah dapat mendistilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Selain itu, distilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tetapi dapat didistilasi dengan air. Aplikasi dari distilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari eukaliptus, minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran, dan mungkin ditambah juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik ke atas menuju ke kondensor dan akhirnya masuk ke labu distilat. Distilasi uap dan air. Penyulingan dengan air dan uap, water and steam distillation, metode ini disebut juga metode kukus. Pada metode pengukusan ini, bahan diletakkan di atas piringan atau plat besi berlubang seperti ayakan atau sarangan, yang terletak beberapa sentimeter di atas permukaan air. Pada prinsipnya, metode penyulingan ini menggunakan uap bertekanan rendah. Dibanding dengan cara ketiga, water distillation, perbandingannya hanya terletak pada pemisahan bahan dan air. Namun, penempatan keduanya masih dalam satu ketel suling. Selanjutnya, uap air dan minyak akan mengembun dan ditampung dalam tangki pemisah. Pemisahan air dan minyak atsiri dilakukan berdasarkan berat jenis. Distilasi air. Metode penyulingan dengan air, water distillation, merupakan metode paling sederhana jika dibandingkan dua metode penyulingan yang lainnya. Pada metode ini, bahan yang akan disuling dimasukkan dalam ketel suling yang telah diisi air. Dengan begitu, bahan bercampur langsung dengan air. Selain metodenya sangat sederhana, bahan ketel pun relatif mudah didapatkan. Uap yang dihasilkan dari perebusan air dan bahan dialirkan melalui pipa menuju ketel kondensor yang mengandung air dingin, sehingga terjadi pengembunan atau kondensasi. Selanjutnya, air dan minyak ditampung dalam tangki pemisah. Pemisahan air dan minyak dilakukan berdasarkan perbedaan berat jenis. Prinsip kerja destilasi. Destilasi merupakan suatu perubahan fase cair menjadi uap, dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Destilasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemurnian untuk senyawa padat, yaitu suatu proses yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan memanaskannya. Kemudian, mengembunkan uap yang terbentuk,
yang akan ditampung dalam wadah yang terpisah untuk mendapat destilat atau senyawa cair yang murni. Dasar pemisahan pada destilasi adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Pemisahan dengan destilasi melibatkan penguapan diferensial dari suatu campuran cairan, diikuti dengan penampungan material yang menguap dengan cara pendinginan atau pengembunan. Tahapan destilasi. Ada beberapa proses tahapan destilasi yang akan kita jabarkan sebagai berikut. Satu, evaporasi atau memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Kedua, pemisahan uap cairan di dalam kolom dan untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih mudah menguap komponen lain yang kurang volatil. Komponen alat destilasi. Pertama, tabung reaktor. Tabung reaktor berfungsi sebagai wadah atau tempat pemanasan bahan baku oli bekas. Tabung reaktor berbentuk silinder yang mempunyai tutup yang direkatkan dengan menggunakan baut, sehingga dapat dibuka dan dapat ditutup. Kondensor atau pendingin. Kondensor berfungsi untuk mengubah seluruh gas menjadi fase cair. Air disirkulasi ke dalam tabung kondensor sebagai media pendingin. Yang ketiga, pipa penyalur. Pipa penyalur yang dibuat berbentuk spiral ini berfungsi untuk menghubungkan dan menyalurkan gas dari tabung reaktor ke kondensor. Keempat, yang terakhir, burner. Burner ini berfungsi sebagai media pemanas untuk mengasapkan bahan baku di dalam tangki pemanas yang bisa berupa kompor gas atau kompor minyak, ataupun juga tungku menggunakan batu bara. Tetapi untuk lebih efisien dan mudah mendapatkan bahan bakar, maka digunakan kompor gas yang menggunakan bahan bakar LPG. Keuntungan dan kekurangan destilasi. Keuntungannya adalah dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Kekurangannya adalah berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Biaya penggunaan alat ini pun juga relatif mahal. Nah, kita beralih ke identifikasi senyawa fitokimia secara kualitatif. Nah, ini ada data hasil identifikasi senyawa fitokimia. Ekstrak daun pepe pada perlakuan berbagai jenis pelarut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di tabel ini ada uji identifikasi senyawa fitokimia. Nah, ini ada keterangannya juga di bawah dapat dilihat tanda plus menunjukkan adanya senyawa yang diuji, sementara tanda minus menunjukkan senyawa yang diuji tidak ada pada ekstrak. Kita langsung menuju ke pembahasannya. Identifikasi senyawa fitokimia dilakukan setelah proses ekstraksi untuk mengetahui golongan senyawa yang terdapat dalam ekstrak kasar daun pepe berdasarkan jenis pelarut yang digunakan. Kita langsung ke pembahasan hasil alkaloid. Pengujian senyawa alkaloid dilakukan dengan mereaksikan ekstrak yang telah diencerkan dengan reagen Mayer, reagen Dragendorf, dan reagen Wagner. Reaksi positif pengujian alkaloid dengan reagen Mayer ditunjukkan pada semua perlakuan jenis pelarut dengan terjadinya pembentukan endapan putih. Sementara itu, pada reagen Dragendorf, reaksi positif dengan terbentuknya endapan coklat muda hingga kuning itu ditunjukkan dengan perlakuan pelarut aqueous, aseton, etanol, dan metanol. Begitu pula pada reagen Wagner terjadi endapan coklat muda hingga kuning yang menunjukkan reaksi positif ditunjukkan pada perlakuan pelarut aqueous, aseton, etanol, dan metanol. Pembentukan endapan terjadi karena terbentuknya senyawa kompleks dari reaksi senyawa alkaloid dengan ion logam K+ pada masing-masing pereaksi yang digunakan. Pembahasan hasil saponin. Uji saponin dilakukan dengan metode Ford, yaitu hidrolisis saponin dalam air. Timbulnya busa pada uji Ford menunjukkan adanya glikosida yang mempunyai kemampuan membentuk buih dalam air, yang terhidrolisis menjadi glukosa dan senyawa aglikonya. Hasil positif pengujian saponin dengan terjadinya pembentukan busa ditunjukkan pada perlakuan dengan pelarut aqueous, aseton, etanol, dan metanol. Reaksi positif ditandai dengan busa yang terbentuk tidak kurang dari 10 menit setelah pengocokan,
serta stabil dengan penambahan HCl2M. Sementara pada perlakuan dengan pelarut etil asetat, pembentukan busa tidak terjadi, sehingga pengujian dapat dianggap negatif dikarenakan kelarutan sampel etil asetat sangat rendah di dalam air, sehingga terjadi pengendapan pada sampel. Menurut Robinson 1991, senyawa saponin memiliki gugus polar dan nonpolar, bersifat aktif permukaan, sehingga saat saponin dikocok dengan air akan mengalami hidrolisis dan dapat membentuk misel. Pembahasan hasil fenol dan flavonoid. Hasil positif pengujian fenol dengan terjadinya warna hijau hingga hijau kehitaman pada sampel setelah penambahan FeCl3 5%. Ditunjukkan pada semua perlakuan jenis pelarut. Senyawa fenol memiliki gugus hidroksil yang dapat bereaksi dengan ion Fe3+ pada larutan FeCl3 5%, sehingga terjadinya pembentukan senyawa kompleks berwarna hijau kehitaman. Hasil positif pengujian flavonoid dengan terjadinya warna merah, kuning, atau jingga pada sampel setelah penambahan serbuk Mg dan HCl. Ditunjukkan pada semua perlakuan jenis pelarut. Serbuk logam Mg dan HCl berfungsi mereduksi inti benzopiron yang terdapat pada struktur flavonoid dan membentuk garam flavilium yang berwarna merah atau jingga. Pembahasan hasil triterpenoid dan steroid. Pengujian triterpenoid dan steroid menunjukkan hasil negatif pada golongan senyawa triterpenoid di semua perlakuan jenis pelarut. Sementara hasil positif ditunjukkan pada golongan steroid dengan terbentuknya warna hijau setelah penambahan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat pada perlakuan pelarut etil asetat, aseton, dan metanol. Hal ini dikarenakan ketiga pelarut tersebut memiliki kepolaran dan sifat yang sesuai dengan golongan senyawa steroid, dikarenakan steroid adalah senyawa turunan lipid yang tidak terhidrolisis. Penambahan asam asetat anhidrat dalam uji Lieberman-Barchardt berfungsi untuk menyerap air dan membantu pengoksidasian asam oleh asam sulfat, karena reaksi pengoksidasian asam tersebut tidak akan berlangsung jika masih terkandung air di dalam senyawa yang direaksikan. Nah, kita beralih lagi ke identifikasi senyawa fitokimia secara kuantitatif. Yang pertama adalah total fenol. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis pelarut yang dipergunakan dalam ekstrasi berpengaruh sangat nyata terhadap total fenol ekstrak daun PP. Grafik hubungan antara jenis pelarut dengan total fenol ekstrak kasar daun PP dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Teman-teman juga bisa lihat ya grafik dari jurnal yang saya screenshot ini. Kita langsung ke pembahasannya. Gambar di atas menunjukkan nilai rata-rata total fenol terendah diperoleh menggunakan pelarut etil asetat 96%, yaitu 17,44 mg GAE per gram ekstrak. Dan rata-rata tertinggi total fenol diperoleh pada pelarut etanol 70%, yaitu 43,40 mg GAE per gram ekstrak. Hal tersebut menunjukkan bahwa senyawa fenol dalam daun PP terekstraksi secara efektif dengan pelarut etanol 70%. Etanol merupakan pelarut polar yang dapat menarik senyawa polar. Menurut Hanani 2017, senyawa fenol yang terdapat dalam tumbuhan umumnya adalah senyawa fenol yang berikatan dengan gula, membentuk glikosida yang lebih mudah larut pada pelarut polar. Pengujian total fenol didasarkan pada prinsip pembentukan senyawa kompleks berwarna biru ketika bereaksi dengan reagen Foligno-Caldeu dan absorbansinya dapat diukur pada panjang gelombang 760 nm. Senyawa fenolat atau garam alkali atau gugus fenolik hidroksi akan mereduksi asam heteropoli yang terdapat pada reagen Foligno-Caldeu menjadi suatu kompleks molybdenum tungsten yang berwarna biru. Penambahan Na2CO3 berfungsi untuk menciptakan kondisi basa agar terjadi disosiasi proton pada senyawa fenolik menjadi ion fenolat, sehingga dapat bereaksi dengan reagen Foligno-Caldeu. Penelitian Fidriani menyatakan bahwa pelarut etanol menghasilkan presentase total fenol yang lebih tinggi dibandingkan pelarut etil asetat
dan N-heksan pada ekstrak daun binahong. Nah, yang kedua adalah total flavonoid. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis pelarut yang dipergunakan dalam ekstraksi berpengaruh sangat nyata terhadap total flavonoid ekstrak daun pepe. Grafik hubungan antara jenis pelarut dengan total flavonoid ekstrak kasar daun pepe dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya grafiknya yang telah saya screenshot dari jurnal, dan di bawah ini ada penjelasannya. Gambar di atas menunjukkan nilai rata-rata total flavonoid terendah diperoleh menggunakan pelarut Aquades, yaitu 12,70 mg QE per gram ekstrak. Dan rata-rata tertinggi total flavonoid diperoleh pada pelarut etil asetat 96%, yaitu 320,93 mg QE per gram ekstrak. Hal tersebut menunjukkan bahwa senyawa flavonoid dalam daun pepeh terekstraksi secara efektif dengan pelarut etil asetat. Golongan senyawa flavonoid terbagi dalam beberapa jenis dan memiliki kepolaran yang berbeda-beda tiap jenisnya, tergantung pada jumlah dan posisi gugus hidroksilnya. Umumnya, flavonoid ditemukan berikatan dengan gula, membentuk glikosida yang menyebabkan senyawanya lebih mudah larut dalam pelarut polar. Sementara, dalam bentuk aglikonya, senyawa flavonoid memiliki sifat kurang polar, sehingga cenderung lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar. Etil asetat merupakan pelarut semipolar dan dapat melarutkan senyawa polar maupun nonpolar, sehingga senyawa flavonoid pada daun pepe, baik bersifat polar maupun nonpolar, dapat terekstraksi lebih efektif. Penelitian Fidriani menyatakan bahwa pelarut etil asetat menghasilkan presentase total flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan pelarut etanol dan N-heksan pada ekstrak daun binahong. Total flavonoid yang tertinggi pada ekstrak daun kersen juga didapatkan dari hasil fraksi etil asetat dibandingkan ekstrak etanol, fraksi N-heksan, dan fraksi airnya. Sementara itu, hasil penelitian Pratiwi didapatkan bahwa pada pelarut etil asetat menghasilkan kandungan total flavonoid lebih tinggi dibandingkan metanol dan air pada ekstraksi daun kumis kucing. Aktivitas antioksidan. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis pelarut yang dipergunakan dalam ekstraksi berpengaruh sangat nyata terhadap aktivitas antioksidan ekstrak daun pepe. Grafik hubungan antara jenis pelarut dengan aktivitas antioksidan ekstrak kasar daun pepe dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Teman-teman bisa lihat juga ya, ini grafiknya ya, yang saya sudah screenshot dari jurnalnya. Penjelasannya adalah gambar di atas ini menunjukkan nilai rata-rata aktivitas antioksidan terendah diperoleh menggunakan pelarut Aquades, yaitu 36,51%. Sementara rata-rata tertinggi aktivitas antioksidan diperoleh pada pelarut aseton 70%, yaitu 62,06%. Penelitian Suryani menyatakan bahwa pada ekstrak daun matoa, pelarut aseton menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut Aquades, metanol, etanol, dan isopropanol. Demikian juga pada ekstrak kacang tunggak, didapatkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi menggunakan pelarut aseton dibandingkan metanol dan etanol. Pada penelitian ini, aktivitas antioksidan berdasarkan penangkapan radikal DPPH memiliki hubungan dengan kandungan fenolik dan flavonoid tanaman. Senyawa-senyawa fenol telah dilaporkan mempunyai aktivitas antioksidan karena sifat-sifat redoksnya. Senyawa fenolik bereaksi sebagai agen tereduksi, pemberi hidrogen, peredam oksigen singlet, dan juga sebagai pengkelat logam yang potensial. Grafik hubungan antara total fenol dan aktivitas antioksidan dan total flavonoid dengan aktivitas antioksidan pada ekstrak daun pepe dapat dilihat pada gambar 5A dan 5B setelah slide yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya grafiknya dari hasil screenshot dari jurnal yang saya ambil. Nah, ini penjelasannya. Gambar 5 menunjukkan
Korelasi antara total fenol dengan aktivitas antioksidan dan total flavonoid dengan aktivitas antioksidan pada ekstrak daun PP dengan perlakuan jenis pelarut. Koefisien korelasi R kuadrat antara total fenol dengan aktivitas antioksidan ekstrak daun PP pada pelarut etil asetat, metanol, dan aseton sebesar 0,9936. Sementara koefisien korelasi R kuadrat antara total flavonoid dengan aktivitas antioksidan ekstrak daun PP pada pelarut aquades, etanol, dan aseton sebesar 0,8974. Sarwono 2006 menyatakan bahwa koefisien korelasi R kuadrat yang mempunyai nilai 0,75 ke atas dapat dikategorikan memiliki korelasi yang sangat kuat. Aktivitas antioksidan ekstrak daun PP pada pelarut etil asetat, metanol, dan aseton memiliki korelasi positif dengan meningkatnya total fenol yang dihasilkan. Sementara, berdasarkan peningkatan total flavonoid terhadap aktivitas antioksidan ekstrak daun PP, korelasi positif ditunjukkan pada pelarut aquades, etanol, dan aseton. Hal ini sesuai dengan penelitian Rohman yang menyatakan bahwa terdapat korelasi antara total fenol dengan aktivitas antioksidan dan total flavonoid dengan aktivitas antioksidan pada ekstrak daun mengkudu. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pelarut aseton 70% juga memberikan perlakuan terbaik dibandingkan dengan pelarut aquades, etil asetat, etanol, dan metanol pada ekstraksi daun PP, ditunjukkan dengan presentase penghambatan radikal bebas yang lebih tinggi, sehingga perlakuan ini dipilih untuk diuji penentuan IC50. Grafik hubungan antara konsentrasi ekstrak daun PP dengan aktivitas antioksidannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, grafiknya semakin meningkat juga. Dan ini saya screenshot dari jurnal yang saya gunakan. Gambar di atas menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak berbanding lurus dengan presentase aktivitas antioksidan. Berdasarkan analisis regresi linier, diperoleh persamaan, yaitu Y sama dengan 0,2503X dikurang 0,2539 dengan nilai koefisien korelasi R kuadrat sebesar 0,9972. Berdasarkan persamaan tersebut, didapatkan nilai IC50 sebesar 200,775 mg per L per liter. Menurut Blois 1958, nilai IC50 yang didapat dalam penelitian ini termasuk dalam kategori lemah. Semakin rendah nilai IC50, maka semakin besar kemampuan antioksidannya. Dikarenakan IC50 menunjukkan besarnya konsentrasi suatu senyawa dalam menghambat radikal DPPH sebanyak 50%. Nilai IC50 dari ekstrak aseton daun PP lebih rendah dibandingkan IC50 dari ekstrak aseton daun kelor, yaitu 427,49 mg per liter. Akan tetapi, nilai IC50 dari ekstrak aseton daun PP lebih tinggi dibandingkan nilai IC50 dari ekstrak aseton daun matoa, yaitu 43,53 mg per liter. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada juga Bapak Irfan Zamzani yang telah memberikan tugas dan mempercayai kami untuk mengerjakan tugasnya. Saran dan kritik saya sangat terima. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.